Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang language testing chapter 3 dan menggunakan bahasa Indonesia dan apa yang saya dapat dari materi penjelasan chapter 3. Jadi yang pertama itu proficiency test. Proficiency test itu dirancang untuk mengukur kemampuan orang dalam bahasa terlepas dari pelatihan yang mungkin mereka miliki dalam bahasa tersebut. Contoh dari ini adalah tes yang dirancang untuk mengetahui apakah seseorang dapat berfungsi dengan sukses sebagai penerjemah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi proficiency test ini dia tuh merancang atau mengukur kemampuan seseorang dalam bahasa Inggris. Misalnya seseorang itu mahir dalam speaking, atau seseorang itu mahir dalam writing ataupun listening dan reading. Jadi setelah itu adalah yang dimaksud proficiency test. Kemudian tes semacam itu bahkan mungkin untuk memperhitungkan tingkat dan jenis bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk mengikuti kursus di bidang studi tertentu. Jadi misalnya saya ahli dalam speaking, nanti saya akan mengikuti kursus yang dimana kursus tersebut juga ahli dengan speaking, dan saya mengikuti kursus di bidang studi tersebut. Kemudian saya membahas tentang achievement test. Achievement test adalah tes prestasi akhir yang diberikan pada akhir studi. Jadi achievement test ini dia itu mengetes tentang prestasi kita, prestasi akhir pada akhir studi. Kemudian ada syllabus content approach. Syllabus content approach ini memiliki daya tarik yang jelas karena tes hanya berisi apa yang dipikirkan bahwa siswa benar-benar dihadapi, dan dengan demikian dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini setidaknya tes yang adil. Jadi syllabus content approach ini dipikirkan bahwa siswa benar-benar dihadapi dan dengan demikian dapat dipertimbangkan. Syllabus content approach ini misalnya kan di sini tentang berisi apa yang dipikirkan bahwa siswa benar-benar dihadapi. Jadi misalnya saya ini mau mengikuti TOEFL. Jadi saya akan diberikan tes yang adil tentang TOEFL tersebut. Sama dengan halnya misalnya saya mau ahli di speaking atau di reading, kita juga dikasih tes tentang hal tersebut. Kemudian diagnostic test. Diagnostic test digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Mereka ditujukan terutama untuk memastikan pembelajaran yang masih perlu dilakukan. Misalnya saya ahli di speaking ya. Misalnya saya ahli diagnostic test ini, misalnya saya ahli di speaking. Terus saya dinilai sama guru saya, misalnya saya masih kekurangan di kurangan di vocabulary, atau masih kurang di structure-nya, sehingga speaking saya masih tidak teratur. Jadi diagnostic test berfungsi untuk kekuatan dan kelemahan kita sebagai peserta didik. Kemudian ada placement test. Placement test dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akan membantu menempatkan siswa di panggung atau di bagian program pengajaran yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita sebagai calon guru di masa depan pasti kita tahu, misalnya saya ahli saya misalnya di reading. Pasti kalau suatu saat kita menjadi guru, dosen, ataukah sebagainya, penerjemah atau apapun itu, pasti kita akan memiliki panggung atau bagian program pengajaran yang paling sesuai dengan kemampuan kita.
seperti yang saya bilang tadi, jadi misalnya kalau kita ahli dalam speaking, kita juga akan mengajarkan suatu saat yang kita pahami dan kita dapati ilmu selama ini, kita ajari ke murid-murid yang akan kita ajarkan suatu saat nanti di masa depan. Kemudian ada direct. Di sini ada direct vs indirect. Jadi direct atau langsung itu saat memerlukan kandidat untuk melakukan jejak dengan benar yang ingin kita ukur. Adapun indirect mencoba untuk mengukur kemampuan yang mendasari keterampilan di mana kita tertarik. Kalau menurut saya direct ini kan secara langsung dia bisa mengukur secara langsung melihat kita, maksudnya mengukur kemampuan kita secara benar. Dan kalau indirect justru kebalikannya, dia itu mengukur kemampuan kita secara tidak langsung. Kemudian ada semi direct test. Jadi semi direct test ini dalam arti itu meski tidak langsung mereka mensimulasikan pengujian langsung. Kemudian ada discrete point. Discrete point mengacu pada pengujian satu elemen sekaligus, item dengan item. Kemudian ada integrative testing. Integrative testing justru sebaliknya dari discrete point. Kalau discrete point mengacu pada pengujian satu elemen sekaligus, kalau integrative testing memerlukan kandidat untuk menggabungkan banyak elemen bahasa dalam komponen tugas. Kalau menurut saya discrete point itu mengacu pada pengujian. Kalau misalnya discrete point, misalnya kalau kita ahli dalam speaking ya kita pelajari hanya untuk speaking saja seperti itu. Tapi kalau integrative testing mungkin dia di sini kan dia bilang menggabungkan banyak elemen. Jadi mungkin dia misalnya kita belajar structure, kita juga harus belajar reading, writing, speaking, listening. Jadi dia menggabungkan banyak elemen. Kemudian ada norm reference versus criterion reference testing. Jadi norm reference ini menghubungkan satu kinerja kandidat untuk candi periode lainnya. Kemudian ada tes yang dirancang untuk memberikan informasi semacam ini secara langsung, dikatakan criterion reference testing. Kemudian kita membahas tentang objektif dan subjektif. Objektif itu jika tidak ada penghakiman yang dibutuhkan pada bagian pencetak gol, maka penilaiannya objektif. Dan kalau subjektif itu jika penilaian disebut skornya dikatakan menjadi subjektif. Kemudian ada computer adaptive testing. Jadi computer adaptive testing ini menawarkan cara mengumpulkan informasi yang berpotensi lebih efisien mengenai kemampuan orang. Jadi komputer adaptif ini dia itu berguna mengumpulkan semua informasi yang berpotensi mengenai kemampuan orang. Misalnya teman saya berkemampuan dalam bidang structure, jadi dia itu mengumpulkan informasi tentang kemampuan dia begitu. Kemudian ada communicative. Ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini communicative language testing. Jadi communicative language testing diskusi telah berpusat pada keinginan untuk mengukur kemampuan untuk ikut serta dalam tindakan komunikasi, termasuk membaca dan mendengarkan, dan dengan cara terbaik untuk melakukan ini. Kalau yang saya baca tadi malam, communicative language testing ini dia itu mengukur kemampuan seseorang, kemampuan peserta didik atau murid, misalnya dari rekaman-rekaman, dari video, dia menilai kita dari dengan cara seperti itu. Karena dia untuk ikut serta dalam tindakan komunikasi termasuk membaca dan mendengarkan dan
dengan cara terbaik untuk melakukan ini. Ya mungkin dalam chapter 3 language testing hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.